Selamat pagi, saudara-saudara semuanya, mahasiswa Universitas Berasia. Kita lanjutkan progres bimbingan kerja praktek ya. Nah, ini yang saya utamakan dulu ada dua tahap ya. Ada yang tahap analisa, jadi sudah mengerjakan tugas akhir, jadi tinggal menyelesaikan ya kalau yang untuk analisa atau juga sampai di itu usulan rancangan ya. Usulan rancangan. Jadi usulan rancangan itu juga dilakukan analisa ya. Atau juga sampai diimplementasi itu juga dianalisa juga ya. Itu secukupnya ya. Jadi analisa itu membuat satu gambaran itu usulan cara kerja sistem di tempat kerja praktiknya masing-masing atau juga menganalisa hasil implementasi sistem. Ya, jika sampai di situ juga boleh ya. Nah, saya tanya dulu kepada saudara-saudara semuanya, ini semuanya sudah sampai di tahap usulan sistem. Halo, ada yang belum? Halo Pak, udah Pak, saya Pak. Udah Pak, Ya, semua ya? udah Pak. Saya Oh, tinggal ini sih Pak. Tinggal kalau misal ini di solusi udah di ACC sama Bapak, saya tinggal ini pertandatanganan Pak. ya oke oke, bagus bagus ya. Tapi sebelum tanda tangan dilakukan gini, untuk tanda tangan, untuk seminar KP ya, itu pertama analisanya dulu clear, kemudian apa itu buat PPT ya, kemudian udah bisa ikut seminar sama tanda tangan nanti ya. Oh, berarti harus bikin PPT dulu Pak ya? PPT dulu lah ya, tunjukkan pada saya ya. Oh, baik Pak. Soalnya gini Pak, saya ini dapat info dari teman sekelompok saya kan yang di tempat kerja sana, di tempat Hmm. saya magang. Nah, si apa pembimbing saya ini pindah tugas Pak. Hmm. Terus jadi saya ini sampai akhir bulan ini kata teman saya harus ini apa eh, kalau mau tanda tangan selesaiin dulu laporannya sampai akhir bulan ini gitu. Hmm. Terus waktu di pertemuan sebelumnya saya kan nggak ikut gara-gara saya ini lagi di rumah sakit nemenin orang tua lagi dirawat gitu. Jadi nggak bisa ngikut gitu mau bimbingan kemarin. Jadi saya sempat nge-WA Bapak kan Ya ya. apakah bisa itu Ya, paralel aja, itu. ya, paralel aja. Jadi Anda itu bikin PPT kalau udah selesai hari ini, bikin PPT langsung kan bisa itu. Ya bisa bikin PT Nah, sekarang. nanti kirim ke email supaya saya tanda tangan nih, gitu ya. Oke, waktu. Ke ke email Bapak. Mm-mm. Oh, baik. Oke ya. Oke, baik, Pak. Oke, sampai itu nggak bukan masalah ya. Tinggal dipercepat aja bikin PPT-nya, dikirim. Jadi dokumen untuk saya sign itu kirim ke email semuanya, ya. Jadi untuk Oh, baik, sign Pak. syaratnya harus mengirim apa itu utuh laporan lengkap kerja praktek, ya, plus Terus, PPT-nya, gitu kan. plus PPT-nya. Baik. Langsung saya sign ya. Oke. Oke, Ya. siapa dulu yang menunjukkan hasil implementasi usulan sistem sama analisa pendahuluannya? Silakan. Boleh saya Pak? Ya, Izin Pak. silakan. Ya, Oh, silakan, Mas. Mbak, habis silakan. ini. Share. Ini ya. Ya, Ya, Habibullah. izin Pak. Ini Eh, Mas Wahid, Mas Wahid. Wakil, ya, silakan. Ya, silakan Wakil. ini udah kelihatan Pak. Kelihatan. Oh, Ya, ya. izin Pak. Kemarin kan saya kelewat satu bimbingan ya, yang Bapak hari Jumat pagi itu kalau nggak salah. Jadi suara saya kedengeran Pak? Maaf. Ya, ya. Ya, silakan. Ya, jadi ini saya udah kan sebelumnya kan terakhir saya pertemuan dengan Bapak kan Bapak mengajukan yang gampang aja ya, kayak di kelurahan atau kecamatan ya. Iya, iya. Terus saya alhamdulillah udah masuk ke di kecamatan di bagian arsip, bagian umum, tapi eh, di sana itu nggak boleh diakses publik semua Pak informasinya Pak. Ya, pasti. Ya, jadi Pasti. saya membuat rancangan itu laporan bulanan pemeliharaan dan penataan jalan kecamatan. Jadi ada laporan per bulannya diperbaiki eh, di jalan mana gitu ya Pak. Itu yang boleh Ya, ya. diakses oleh publiknya ya. Jadi saya Bagus, bagus. bikin Nggak masalah. Nggak ada masalah ya. ya. Jadi saya Oke. bikin laporan Ya, bulanannya pemeliharaannya berbasis web Laravel ya. Ini eh, laporannya ya Pak. ya. Maaf. Langsung ke usulan sistem ya. Usulan sistem. Oh, usulan sistem udah saya buat Pak. Sistemnya Ya, udah saya buat sekalian Pak. Udah jadi semua sih. ya. Boleh dilihat yang bagian mana Pak? Kira-kira ya. Usulan sistem. Ini tuh sistemnya ya langsung ya. Eh, ini Nah, Pak rancangan user case diagramnya dan tabel deskripsinya. nah ini Eh diceritakan lah ya. Ada narasi ya, gitu kan. Yang menjelaskan
menjelaskan cara kerja umum sistem, ya kan? Ya, siap. Dikaitkan juga Eh, dengan Laravel-nya, gitu ya, ya, settingan baik, Pak. Laravel, ya. Jadi ini kan nanti diterjemahkan di settingan Laravel Anda tuh Iya, aplikasi. Pak. Nah, itu ya. Iya, siap. Mohon izin, Pak. Izin apa namanya? Mendeskripsikan ya rancangannya. Ya. Satu Terus rancangan. datanya jangan lupa, datanya inputnya apa, jenis-jenisnya, propertinya, field-nya itu harus dijelaskan, Oh gitu ya. ya, siap, Pak. Siap. Jadi ibarat Anda itu Anda ibaratnya arsitek rumah, ya. Ya, Nah, rumah itu jelaskan, ya kan, mana fungsi kamar, bagaimana cara kerjanya kamar tadi itu, gitu ya. Jadi bayangkan Anda sebagai arsitek, ya. Hanya oke. bedanya Anda sekarang adalah arsitek sistem informasi, Iya, Pak. ya harus detail, ya. Pernah lihat kan cara kerjanya arsitek waktu bangun? Iya, pernah, Pak. Nah, arah angin gitu kan, arah matahari gitu kan, gitu Iya, kan, siap. sampai gitu kan ke arah feng shui gitu kan, sampai ke arah macam-macam gitu kan. Pak, ini aliran angin, Pak. Aliran angin tuh gimana caranya sesuai dengan apa itu, apalah gitu ya, hitungan Jawa kayak apa gitu. Itu kan itu mereka ya sebagai contoh aja. Tapi yang bisa kita lihat adalah detailnya. Ya, Iya, Pak. detailnya itu paling penting. Ya, itu maksudnya ya. Bukan masalah apa itu feng shui-nya gitu ya, tapi detailnya bahwa apa yang kita rancang itu ada pertimbangan, ada tujuan, ada output ya, Iya. yang itu berbasis pada proses. Nah, itu maksudnya ya. Iya, siap, Pak. Oke, lanjut. Terus. Ya. Jadi maksud saya untuk membuat rancangan sistem ini adalah dikarenakan laporannya itu masih dalam berbentuk hard copy ya, Pak. Jadi dalam per bulannya itu tiap kelurahan atau kecamatan itu membuat laporan dalam bentuk kertas Ya, ya. dijilid gitu ya, Pak. Oke, Jadi, itu yang masalah manual tuh nggak perlu kita bahas lah ya. oh ya, Kalau manual tuh udah user, pasti kita tahu gitu ya kelemahannya manual. Sekarang itu cara kerja sistemnya. oh ya, siap, siap, Nah, siap, gitu ya. ya, Jadi kalau siap. Anda bahas masalah sekarang era mobil listrik ya kan, Anda bahas mobil bensin ya udah ditinggalin banyak orang gitu maksudnya ya. Oh ya, siap, Gitu ya. Oke, itu belum dilakukan ya. ya, Ya udah apanya? dilakukan dulu ya. Dilakukan dulu ya. Ya, Use case diagram ya, data case diagram ya. Itu dibuat semua ya. iya, Pak, Iya ya. ya, siap, Oke, lanjut ke ya. bawah. Ini rancangan user case diagram dan deskripsinya. Ya. User menerima laporan, Nah, gitu terus loh ya. melihat laporan. Nah, lihat laporan itu dari aplikasi web. Di dalam aplikasi web, sebelum kita melihat laporan itu, ada admin tugas yang awalnya itu login, terus menginput laporan. Admin dan petugas juga bisa menghapus atau mengedit laporan. Setelah menginput laporan, itu bisa logout. Dan aplikasinya itu bisa terlihat laporannya di web. Nah, itu Selanjutnya, kurang tambahnya kayak gitu. oh kurang Itu Pak. kan terlalu mekanistik ya, terlalu ibaratnya kan gini ya. Pak, ini pintunya, Pak. Orang masuk pintu. Ya orang udah Ya, tahu kalau itu mau masuk rumah itu lewat pintu. Gitu ya kan? Pak. Iya Nah, benar Pak. ini dibuat konsep penjelasan apa itu visualisasi laporan, apakah Iya, bentuk grafik, tabel gitu ya. Nah, itu kan termasuk rancangan juga. iya Pak. Nah, gitu ya. Data inputnya apa? Nah, itu dijelaskan Oh ya. iya, Nah, jadi itu jangan dibikin terlalu umum ya. iya Pak. Karena itu kan rancangan Anda. Nah, data inputnya apa? Ini data input mengenai proyek di suatu daerah, gitu kan? Iya, Data proyek perlu diketahui banyak orang itu adalah satu, misalkan akuntabilitasnya. Apa akuntabilitasnya? Misalkan satu, jumlah proyek, besaran proyek, gitu kan? Siapa yang iya dapat Pak. proyek? Nah, gitu-gitulah itu harus Anda jelaskan, gitu ya. Jadi Iya Pak. website Anda itu implementatif. Kalau seperti ini aja, Anda bikin laporan untuk misalkan laporan kehilangan juga bisa ini. Pak, ini web ini untuk aplikasi pelaporan kecurian di maling di polisi. Apa bedanya dengan rancangan ini? Ya, secara global sama, mungkin cara kerjanya ya, tapi kan detailnya beda. Iya Pak. Nah, itu harus Anda tambahkan ya. Halo. Eh, halo iya Pak. Berarti halo. Cek. Ya, Berarti ini ada yang kurang detail Pak. Apa saya ya, cantumkan gambar itunya ya Pak? Web Laravel ya Pak? iya, ya, ya dijelaskan. Gini loh, Anda punya alur ini, itu kan alur Iya. ini
nggak mati alur ini. Alur ini kan hidup. Iya, Pak. Nah, contoh nih gitu kan. Lihat laporan. Laporan apa mau kita jelaskan? Visualisasi Eh, kan. Jenis iya, laporan. Pertama kan jenis laporan dulu. Jenis laporan yang akan ditampilkan adalah satu, dua, tiga. Gitu kan? iya, Pak. Nyambung dengan usulan di kecamatan Anda itu. Kalau Iya, misalkan Anda, Pak, ini laporan. Laporan apa? Gitu kan? iya, Pak. Visualisasinya seperti apa? Datanya seperti apa? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Iya. Nah, jadi struktur ini udah bagus, sudah benar. Cuma harus dijelaskan, ya. Oh iya. Tidak boleh kita Keterangannya, hanya, Pak. nah, Keterangannya di sini sih, Pak. Ini, Pak. Maaf. ya, cobalah Anda lihat gitu kan. Ini terkait nggak dengan judul Anda? Laporan belum, Pak. Ini baru Nah, itu ya. maksud saya. Karena Anda tidak menjelaskan dengan detail, ya kan? Ya, siapa? Jadi segala satu itu nggak boleh kita, kalau sudah di tahapan seperti ini, Anda harus bisa menjelaskan secara detail terkait dengan konteksnya, ya, bahwa ini adalah konteks laporan proyek untuk diketahui publik, gitu kan? Iya, baik, Berarti Pak. apa saja yang harus ditampilkan, jenis tampilan datanya, processingnya, data inputnya, gitu kan? Iya, Pak. Kalau kayak gini aja orang udah tahu, gitu kan? Ya kan? Tanpa dijelaskan orang udah tahu, Pak, ini pintu masuk, ya kan? Pak, itu pintu keluar. Ya orang udah tahu. Ya buat apa kita menjelaskan kayak gitu, ya kan? Itu bagi saya, bagi kita orang itu di dunia akademik kan, semuanya Iya, harus detail, ya kan? Detail, ya kan? Kayak itu, Anda kan lihat itu kan perang Iran Israel itu kan, iya, Pak, benar, Pak. nah itu kan detail itu, kan? Israel itu kan, Iya, Iran kan, iya, bagaimana Pak. dia membombardir Israel kan, itu kan detail banget itu, ya kan? Iya, Pak. Nah, sampai gedungnya, sampai lantainya itu kena semua gitu kan. Kenapa? Ya karena perencanaannya detail. Sebagai contoh aja gitu ya, terkait dengan yang kita lihat akhir-akhir ini gitu. Coba kalau Anda bikin rudal modelnya seperti ini, Pak, ini meluncur Pak ke sana Pak, ya orang udah tahu meluncur gitu kan. Yang mau Iya, dilihat itu meluncurnya bagaimana, bagaimana dia bisa mengejar target gitu kan, bagaimana dia iya, Pak. mengatasi gangguan. Nah itu maksudnya, ya, paham maksudnya? Baik, Pak. Paham, Pak. Nah, ya, Kurang itu lebih perbaiki detail dulu ya, Pak. semuanya, perbaiki dulu, ya, Iya, sampai ke bawah, ya. Bahwa Anda menjelaskan pakai tabel, pakai apa kan, itu kan orang masih belum melihat detailnya ya kan. Nah, iya, itu. Baru yang nanti bab 4 itu implementasinya, gambaran implementasinya sesuai dengan penjelasan dan desain yang Anda lakukan di bab 3 ini ya. Bab 2 atau bab 3 ini? ini saya keempat, Pak, kalau nggak salah. Iya, Nah, pertemuan gitu keempat. ya, nyambung, ya kan? Print screen daripada desain Anda tadi di bawah tadi itu. Terus, nah, gitu kan ya. Terus, hmm. Nah, rancangan UI gitu kan. Nah, gitu Iya, ya. Jadi implementasi itu di bab 3 ya, implementasi. implementasi di bab 3. Nah, oke, ini implementasi kan? Iya, Nah, oke, rancangan UI-nya, UX-nya gitu kan. iya, Nyambung Pak, dengan benar, Pak. penjelasan diagram Anda tadi itu, Pak. Iya, siapa? Nah, gitu ya. Oke, itu Iya, siap. diperbaiki dulu. Ya, itu belum Anda lakukan ya. Tapi sebagai progres sudah bagus ya. Iya. Pak, mohon izin, Pak. Tadi bisa dikoreksi, Pak, tadi. Saya mau nulis, Pak. Apa Enggak, yang itu mau? Anda rekam kan ini kan direkam nanti kan ya. Anda dengar Iya, nanti. benar. Ya. Oke. Oke ya. Itu Iya, siap. diperbaiki ya. Jadi prinsipnya mendesain ini ya ada diagram spesifiknya ya. Diagram spesifiknya itu Anda tahu bahwa ini untuk laporan yang kecamatan gitu kan. Iya, Ya jelaskan laporannya apa, visualisasinya seperti apa, ya. Dijelaskan Pak ini menggunakan visualisasi tabel di dalam webnya. iya, Nah, gitu kan? Dengan iya, tujuan apa? Tujuannya adalah agar masyarakat itu bisa mengetahui tabulasi daripada nilai proyek. Nah, gitu kan berarti kan apa itu? Mindsetnya, mindsetnya adalah Anda sebagai perancang sistem informasi mengetahui kebutuhan mereka. Halo, iya, Akhir. siap. Siap, Pak, siap. Anda kan pernah dapat mata kuliah e-bisnis itu. Iya, benar, Pak. Nah, itu dipakai ilmunya. Ya, bahwa kita perancang sistem informasi itu memperhatikan kebutuhan stakeholder, ya pengguna.
Iya, baik, Pak. Tanya, kan ini butuh apa? Butuh informasi ini. Nah, Iya, baru dijelaskan dengan processing datanya, ya kan? iya, Pak. Nah, karena ini data tabel, maka inputnya filenya sekian, ya cara menghitungnya sekian itu dijelaskan. Iya, Pak. Ya, ya, Pak, oke. izin, Pak. Hmm. Berarti ditambahin screen aplikasinya ya, Pak. Saya Ya tambahin iyalah, terus saya tambah desain ya ya. Itu lebih diimplementasi spesifik. ya, dipakai implementasi. Hmm. Oh, baik, Pak. Siap. Oke, itu cukup ya, perbaiki Ya, dulu ya. siap, Pak. Terima Jadi kasih, Pak. itu kekurangan Wahid itu dalam membuat desain itu terlalu umum Ya, ya. Jadi jangan membuat ini umum. Ini kan Anda merancang ini kan ada kebutuhan spesifiknya, gitu ya, kan? Pak. Benar, Nah, Pak. gitu ya. Intinya di situ ya. Oke, bagus. Ya, lanjut. Gantian yang lain, silakan. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus ya, paket ya. Ya, itu jadi nanti semua juga gitu semua ya. Jadi kalau membuat Ya, Pak. rancangan web, ya, rancangan web itu anak-anak kelemahannya adalah terlalu umum, ya. Oh, baik, Pak. Nggak tahu kalau Izin, itu Pak. pintu, ya kan? Itu untuk pintu masuk ya, ya ngapain pintu masuk gitu kan? Jadi itu nggak penting menjelaskan pintu masuk, pintu keluar ya, ibarat di rumah ya. Yang paling penting adalah, Pak, ini adalah rancangan user case diagram. Penggunanya siapa saja, gitu kan? Pengguna di sini berinteraksi dengan web Anda itu seperti apa itu dijelaskan, ya. Jadi Anda merancang sistem informasi itu tidak membuat orang itu pasif, tapi kan interaktif, betul kan? Betul, Halo. Pak. Nah, Iya, itu betul. dijelaskan ya bahwa Anda merancang web itu adalah Anda itu merancang interaksi user dengan sistem Anda, gitu ya. Jadi misalkan Pak, dia setelah melihat data ini, maka dia akan itu dikasih pilihan untuk melanjutkan ke data yang lebih kompleks. Agar apa? Agar pengguna itu semakin interaktif, semakin mendapatkan informasi. Jadi filosofinya Anda sebagai perancang sistem informasi itu membuat mereka jadi pinter pengguna. Coba kalau tadi itu contohnya gitu kan, Pak pengguna input login, ya itu sudah umum zaman sekarang. Tapi bukan itu yang perlu Anda jelaskan. Anda di level sekarang adalah menjelaskan outcome. Apa yang user peroleh. Nah kan tujuannya kan itu user satisfaction itu ya, kepuasan pengguna. Betul kan? Jadi user itu mendapatkan kepuasan dari sistem informasi yang Anda sajikan secara web atau online. Nah, gitu mindsetnya ya semua ya. Halo. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi semua perbaiki itu dulu kayak gitu ya. Saya yakin itu semuanya masih umum gitu kan, Pak. Ini itu login, Pak ini apa? Itu semua adalah mekanistik, bukan itu. Perancang sistem informasi itu membuat rancangan sistem ya yang berupa informasi ya supaya menjadi itu interaksi antara pengguna dengan sistem, gitu kan? Sehingga apa? Ya kan? Anda kan sering browsing web kan, browsing webnya AI, atau Anda kan terus ngeklik itu, ngeklik sampai puas kan, mendapatkan mencari informasi itu sampai sepuas-puasnya sedetail-detailnya, betul nggak? Betul. Nah, itu artinya apa? Yang merancang web itu, dia merancang interaksi kan? Halo. Iya Iya, Pak, Pak. iya. Iya. Nah, itu lakukan di dalam perancangan Anda. Ya, walaupun itu nggak detail nggak apa-apa, ya, tapi harus ada penjelasan bahwa user itu dirancang untuk berinteraksi dengan ya interface yang Anda lakukan, ya interface yang Anda buat, nah, seperti ya, yang Anda butuhkan tadi itu, ya. Begitu saudara ya. Iya, Iya Pak. Pak. Nah, jadi Anda merancang sistem informasi itu bukan membuat orang itu jadi pasif, tapi jadi apa? Aktif. Aktif. Nah, Interaktif. pinter, jadi interaktif, gitu kan? Jadi interaktif, ya kan? Jadi Anda sebagai perancang sistem informasi nanti ya, setelah lulus, setelah jadi proyek itu, Anda merancang orang itu jadi cerdas. Akhirnya orang jadi suka dengan web Anda, gitu kan? Suka dengan web Anda, ya. Pernah nggak Anda browsing webnya itu nggak menarik, dilihat aja udah nggak menarik. Pernah kan? Banyak kan kayak gitu ya. Dilihat aja nggak menarik, gitu kan? Ngekliknya susah, gitu kan? Pak, web ini kan untuk gitu kan itu untuk mengetahui informasi misalkan apa itu up to date ya kan, berita tentang live gitu kan Israel Iran, tapi tampilannya ya kemudian informasinya interaksinya yang dirancang itu nggak ada ya, gimana cuma lihat klik setelah itu selesai urusan.
Nggak bisa seperti itu, ya kan? Itu ya saudara ya. Oke. Ya kayak kita Ini. baca koran-koran online itu kan macam-macam tuh koran online itu kan dirancang kita itu berinteraksi dengan media online, betul kan? Kita tertarik untuk ngeklik kan, ngeklik ini, ngeklik itu gitu kan, gitu kan. Nah, gitu ya, saudara ya. Ya, Oke, siapa selanjutnya? saya Pak, izin Pak. Silakan. Ya, silakan. Langsung usulan ya sama bentuk analisa ya di bab itu 2 sama 3 ya. Ntar, kok nggak bisa besar ya? Ntar. Aduh. Eh, di usulan Pak ya. Oh ini. Saya jelasin dari mana Pak? Dari alurnya apa langsung ke visualisasi yang ini tambahkan Pak? Izin Pak. Ini bagus. Siapa ini? Habib Pak. Web ya. Nah, Ya. sama. Ini tadi kan, ini Anda sudah punya hasil, ya kan? Tapi kan Anda tidak menjelaskan di dalam rancangan. Nanti Oh, tampilannya, dashboardnya gitu kan. ini Pak, ini kan eh seperti alur kayak biasanya kali ya. Ini use case-nya, gambarannya aja, Nah, terus habis itu di sini penggunanya ngapain aja, terus ini tampilan dashboardnya karena di judul saya kan ini apa visualisasi data kan. Jadi saya betul. fokus ke nampilin dari hasilnya aja. Jangan, itu kan harus dirancang dari awal. Iya, iya ini Pak rancangan awalnya di awal tadi, tapi kenapa Pak langsung ke solusi aja. Nih, Mana? Nah, alur sistemnya, itu coba use case-nya. dari sini deh. Nah, ini gitu kan dirancang gitu kan. Ini kan penjelasan umum, alur database, aktivitas ya kan. Ini jelaskan aktivitasnya dengan web Anda itu kan banyak orang itu, pengguna itu. Ini jelas Eh, kalau Anda menjelaskan seperti ini cuma mekanistik ya, orang-orang ya kan memahami desain web Anda itu mekanistik ya. Coba Anda lihat sendiri. Padahal kan web Anda itu kaya dengan informasi. oh ininya Pak, apa? eh Gininya fungsi-fungsi di webnya. Ini upload datanya gitu. Ada Pak, upload datanya. Kemudian manajemen datanya, ada ini filternya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya datanya maupun mengurangi data yang ada. Hmm. Ya oke, Kemudian ini balik balik bentuk balik ke atas tadi, balik ke atas. Ini kan menunjukkan hasilnya, betul kan? betul. Tuh, kan jadi hasil itu nanti. Tapi ceritakan dulu alur cara kerja web Anda ini. Nah, dari user ini loh, dari Dari yang ada. user ini kan. Ya, dari user. Man, lu mau jalan nggak, Man? Ya, jadi Arman, di web saya Man, ini kan Man, penggunanya untuk saat ini lu mau jalan nggak? itu satu orang, jadi si adminnya saja. Jadi karena di sana intinya yang menggunakan itu biasanya cuma satu orang doang. Jadi kita bikinnya satu saja, yang mana dia bisa menggunakan ini di sistemnya, ngapain aja di sistemnya ini aja. Nah, iya Ada itu login, ini. diceritakan di situ, dinarasikan di dalam Oh, penjelasannya. oh, Gitu ya. jadi maksud maksud Bapak itu kan saya ininya. Terus di bawah sini kita jelasin apa aja yang ada di Jelasin. gambar sini, di Iya, gambar ini baru itu gitu nanti Pak. kan hasilnya. Ya. Oh, gitu. Jadi ini lebih dijelaskan lagi apa yang ada di gambar ini. Terus Iya, misal di gambar ini itu kita jelasin lagi di bawahnya gitu Pak. betul. Tinggal menunjukkan Misal hasil ini juga. kan. Yang Ya, gambar-gambar itu menunjukkan hasilnya saja, tapi itu diceritakan di dalam user case diagram, ya. Ceritakan ya, semuanya. Nah, jadi ini ini coba kan Pak. ayo, ini Jadi coba ya kan penjelasannya apa di sini? jadi si ini kayak interaksi si pengguna dengan si sistem. Nah, si pengguna ini eh, interaksinya ke dalam sistem itu ngapain aja. Nah, dia itu bisa login seperti biasa, login ke webnya, login pengguna. Kemudian karena jika si webnya ini bentuknya masih awal, jadi dia akan mengupload data sementara
untuk bisa melakukan visualisasi gitu. Oke, oke, oke. Nah, Itu bagus, itu bagus. Mana penjelasannya, tulisannya? nah Nah, belum kan nggak ini ada nih. kan? Nah, itu maksud saya. Jadi Anda Nggak. menunjukkan rancangan ini tidak boleh hanya sebatas gambar, dijelaskan detail. Hmm, eh, jadi eh, kukira ini langsung ini aja. Ternyata ini harus dijelasin lebih detail lagi, Pak, di Iya, gambarnya. gitu kan. Anda nggak boleh kan. Tapi Bentar, kalau yang ini bentar, bener bentar. nggak sih, Pak? Sebentar, ini supaya nggak loncat-loncat. Satu-satu dulu, satu-satu dulu ya. Oke. Rancangan ini berawal dari mana? Dari pengguna kan? Iya, pengguna. Nah, itu dulu pengguna, ya kan? Baru ke itu diagram cara kerja webnya. Kan pengguna dulu kita ini, user oriented, ya kan? Di sini Anda menjelaskan user itu interaksinya dengan web Anda. Ini kan Anda gambarkan, betul kan? Di dalam gambar. Ya, Nah, jelaskan. Dijelaskan dengan apa, Pak? User itu login itu otomatis lah kalau itu ya. Itu sudah melekat ya. Karena apa? Karena kan pengguna itu dibatasi gitu ya. Web ini bersifat tidak umum, ya kan? Dia berbasis kepada user yang terregistrasi, teradministrasi sehingga informasi yang disajikan adalah terbatas, gitu kan? Baru dijelaskan, ya, ya dijelaskan secara umum aja, ya metode loginnya, gitu kan? Security-nya mungkin disematkan. Nah, itu dijelaskan. Jadi website Anda hidup penjelasannya. Nah, gitu. Kalau menunjukkan gambar gini, orang gitu kan, itu tidak mendapatkan ilmunya, gitu ya. Semua anak kan gitu rata-rata itu, ya kan. Padahal dia itu anak-anak informasi itu sebagai perancang, ya, sebagai arsitek, itu eh, perancang interaksi antara user dengan sistem, gitu ya. Jadi semuanya harus detail, ya. Kemudian dia melakukan interaksinya umumnya apa saja di dalam web Anda. Dijelaskan dengan kalimat. Kalau menunjukkan aja itu Anda kayak menunjukkan lukisan, orang disuruh ngagumi lukisan itu. Paham maksudnya? paham, Pak, paham, Pak. Nah, gitu ya. Jadi semua dijelaskan di sini. Ya, baru ke sini, ya. Alur apa ini? Alur aktivitas. Alur aktivitas administrasi sistem. Nah, di sini Nah, udah saya jelaskan yang ini. ya kurang kayak gitu kan, Oh, menunjukkan kurang 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 detail, Pak. kurang detail gitu ya. Ya, gitu ya. Baru nanti yang Anda contohkan itu yang bawah-bawah itu adalah contoh implementasinya, betul kan? Nah, ini tampilan Nah, dashboard ini utama. implementasi. Jadi ini Hmm, nyambung dengan penjelasan Anda di atas, gitu kan? paham, Pak, paham, paham Paham yang ya? Bapak maksud. Ya. Nah, gitu ya. Jadi saya kurang ini aja, kurang jelasin yang di tahap-tahapan itu berarti, Pak, ya. Iya, betul. Dan satu lagi adalah penjelasannya tidak berorientasi. Penjelasannya apa orientasinya? Interaktif. Nah, Tidak tidak terlalu pasif gitu kan, Pak. iya betul. Jadi pengguna itu Dan dirancang experience-nya, user experience-nya. Gitu ja- kan? ja- jadi kita jelasinnya kayak kita lagi ngejalanin si webnya itu, gitu, Pak. Betul sekali, ya kan? Gitu. Jadi ini kan Anda kan melihat contoh-contoh dari yang sudah ada tuh, ya kan? Rata-rata kan menampilkan itu dianggap selesai, betul kan? Penjelasannya umum, apanya umum gitu kan? Nah, Anda nggak boleh, Hmm. karena Anda sekarang S1. S1 itu harus bisa menjelaskan dengan berbagai macam pertimbangan. Contoh nih gitu kan, tampilan visualisasi grafik, itu dijelaskan di atas nggak itu? Output yang nanti akan ditampilkan. Kan nggak ada itu di dalam desain USD Anda itu. Eh, di ini, Nah, Pak, proses ini, Pak. nah itu Yang mana penjelasannya? Bahwa nanti iya, tampilan seperti iya. itu. Nah, Aduh. nggak ada. Kenapa? Jadi Gitu kan? Karena Anda ya, mikirnya hanya cukup menampilkan ini dianggap selesai. Betul nggak? betul, Pak. Karena menurut saya Nah, gambar itu bisa menyampaikan informasi yang enggak lah. lebih bisa ini apa? Lebih enak banget untuk kalangan umum menurut saya. Jadi kita gambar yang bisa dipahami lebih mudah gitu. Kan kebanyakan orang Ya kalau kayak gitu, tidak suka gambar oke. gitu. Kalau misalkan Anda pikirin kayak gitu, kenapa buku-buku itu tebal? Buku-buku buku kuliah itu tebal. Gambar semua misalkan. Ada buku yang gambar semua, nggak perlu ada penjelasan. Halo? Iya, iya, tahu, Pak. Ya, perbaiki mindset itu, keliru mindset Anda itu. Ya, Iya, baik, Pak. Nanti saya tambahin nggak ada penjelasannya jadi buku tiap-tiap. perkuliahan gitu kan. Misalkan buku perluasan informasi, Pak ini gambar aja semua Pak. Coba aku lihat kalau ada gitu kan. Gitu ya.
Jadi itu mindset yang kurang tepat, ya Habibullah ya. Ya. Iya Pak, baik Pak. Anda jangan berpikiran seperti seniman. Seniman itu bikin lukisan, betul kan? Betul, seniman bikin lukisan Pak. Ya, misalkan aja ini, gitu ya, bikin patung kayak lukisan gitu kan nggak ada penjelasannya itu, ya. Jadi itu Anda harus bedakan, ya kan? Kenapa? Karena Anda itu sebagai perancang, ya, semua yang Anda lakukan tuh punya pertimbangan, punya dasar teori, punya landasan, punya berbagai macam analisa. Dijelaskan di sini, gitu Iya kan? baik Pak. Nggak Baik. boleh Anda kan, Pak, saya membuat lukisan paling cantik, wanita paling cantik sedunia, ya kan? Mana Pak ini? Ya. Terus penjelasannya nggak ada, ya orang nggak percaya, ya secara ilmiah ya, gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan Anda buat satu lukisan wanita paling cantik sedunia, gitu kan, Anda menjelaskan, Pak, ini alisnya, Pak, alisnya itu gitu kan gabungan antara ras Arab, ras Cina, misalkan ya itu ya, itu baru ini desainnya, Pak. Nah itu orang baru percaya. Coba aja Anda menampilkan desain gambar wanita paling cantik gitu kan, nggak ada penjelasannya. Anda percaya? Ya, nggak percaya gitu kan. Kenapa? Karena dunia kita adalah dunia ilmiah, ya. Segala sesuatu yang kita tampilkan itu dijelaskan, ya, ditafsirkan. Supaya apa? Supaya tafsirannya itu sesuai dengan rancangan Anda. Gitu, gitu ya, Bibula ya. Iya baik Pak. Nah, Jadi kekurangan saya ini jelasinnya kurang detail Pak ya, yang di alur sistemnya ini Pak ya. Di ini, sini bukan hanya sama yang kurang ini. detail ya, ya detail betul, ya kan. Tapi Iya, iya berorientasi detail Mas. pada apa? Satu pada outcome, pada output, gitu kan, kelebihan, ya, keunggulan. Pak, contoh nih, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Eh, Contoh, visualisasi. ya Pak. Nah, visualisasi itu kan ada pertimbangannya ada itu. Ya. Visualisasi data menggunakan pendekatan pendekatan interaktif, ya kan? Tabelnya itu bisa menyala, kedip-kedip gitu kan? Tabelnya itu ada highlight, itu kan perlu dirancang. Ya, tapi kalau Anda hanya merancang katakanlah nggak ada keunggulan, ya tabel umum aja akhirnya. Gitu kan? Padahal tabel Anda kan ada keunggulannya ini. Tabelnya dynamic, itu loh. Ya, informasinya belum belum jangan bergerak lagi ya. Nah, Oh, tabel ini ada contoh. Tabel ini apa keunggulannya dalam visualisasi? Jelaskan di dalam gambar 34 itu. Habibullah. oh, di 34 ini. Iya, jadi Anda itu merancang itu punya suatu keunggulan, ya kan? Tidak hanya menampilkan gambar gitu kan, ya. Pak, menurut saya itu cukup gambar aja, Pak ya. Coba nggak boleh kayak gitu. Ya, semua gambar itu, ya kan, harus dijelaskan, ya. Harus apa itu dianalisa, sorry, dijelaskan, ya, boleh dianalisa dibandingkan dengan desain yang lain gitu kan, sehingga ada keunggulan yang mau disampaikan, ya. Kemudian juga misalkan tambahkan apa, misalkan tambahan output datanya, Pak, ini output datanya bisa diekspor. Nah itu kan kelebihan, Iya, ya. Mana penjelasan kayak gitu kan nggak ada itu. Anda kan, Pak, ini cukup, Pak, biarkan orang menafsirkan kan gitu. enggak sih Pak. Bentar. Hah? Kayaknya saya buat di atas yang di tujuan. Habibullah, ya kan? Iya. Itu itu nggak ada hubungannya dengan di atas itu. Di atas itu sudah clear statementnya. Oh, oke Pak. Berarti yang enggak clear Anda yang di itu alur sistem ke bawah. Anda itu di sini membuktikan bahwa sesuai dengan tujuan. Itu di sini pembuktiannya. Jadi gitu ya. Ya Pak. Jadi Anda gitu kan, itu pertama mindsetnya diperbaiki dulu, ya. Karena Anda itu berawal dari salah mindset. Itu yang pertama dulu, ya. Sehingga merembet kemana-mana gitu ya. Gitu. Oke, itu diperbaiki ya. Apa itu desain tiga, apa itu rincian ya, rincian penjelasan dari bab tiga ini ya, ditambahkan gitu kan. Dan orang menjelaskan itu jangan ngeman di dalam membuat satu statement ya. Kalau memang di situ ada keunggulan, tampilkan keunggulannya. Kalau Anda caranya seperti ini gitu kan, Anda nggak muncul keunggulannya itu. Padahal desain Anda itu ada keunggulan. Disitulah Anda itu berani memunculkan keunggulannya. Nah, ini kan nggak ada ini, semua dibikin gambar, Pak, ini bla 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 bla, selesai, Pak, fungsi ini selesai, ya kan? Ya orang udah tahu gitu kan, kalau itu cara kerja web itu mekanistik seperti itu orang udah tahu. Tapi ada informasi yang mau kita jelaskan, gitu ya, Habibullah ya. Iya Pak. Nah, gitu ya. Oke.
Oke, jangan loncat-loncat lagi ya. Oke. Enggak. Ini otomatis ke bawah ya kan, otomatis semuanya polanya sama. Diperbaiki dulu ya. Tapi kalau yang ini, misalkan ini Pak, ini kan saya buat ini. Nah, ini juga dijelaskan yang udah visualisasi ini. Nah, tambahkan penjelasan ya. Kan penjelasan saya singkat ya. Kayak, Coba kayak coba pengguna apa dapat penjelasannya? Coba. kayak pengguna dapat mengunggah file Excel berisi data barang masuk atau keluar ke sistem di ininya. Ini pengguna apa tampilan si gambarnya gini. Jadi kita bisa ngupload barang masuk dan ngupload barang keluar. Habibullah, kalau Anda ngomong Ya, kayak gitu itu ada tertulis dalam kalimat itu. Kalimat Anda kan cuma satu kalimat. enggak. Ini kalimatnya. Jadi Ya kalimat ya, saya yang tunggu dulu tunggu. Ini saya tunggu bicara dulu. ini dituliskan di ini Pak, di laporan gini gitu Pak. Iya, gitu loh. Oh, Ya, baik 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 ya baik. kan? Nama juga laporan ya kan. Anda ngomong ngecam gak karu-karuan gitu kan. Kalimatnya cuma satu, ya kan? Nah, ini caranya ya. Nomor satu adalah bab 356 ya kan. Berikut adalah tampilan interface atau antarmuka atau UI ya UI sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.6. Itu harus disitasi gambar itu. Anda cuma kalimat ya kan, tidak mengantarkan gambar 36. Itu aja udah salah. Oh, jadi dalam kalimatnya itu ditujukan ke gambarnya gitu. Kayak pengguna dapat menggunakan file seperti yang divisualisasikan di gambar 3.6 gitu, Pak. Iyalah, semua gitu kan. Anda kan Oh, baik nggak baik pernah baik. itu menyebut gambar 3.6, ya kan? Jadi Hmm, penjelasan Anda itu nggak masuk akal, ya kan? Ini gambar apa, gitu ya? baik baik. Gitu ya. Terus Anda tadi ngomong gitu kan, Pak ini eh, bentar, sebentar. Itu jangan di. Enggak. Oke, oke, oke ya. Jadi semua data yang kita sajikan di dalam laporan ilmiah itu harus dijelaskan. Tidak boleh satu kalimat seperti ini, ya. Karena gambar itu kitalah yang menafsirkan. Anda yang buat, Anda yang menafsirkan, jangan orang lain, gitu kan? Kalau misalkan Anda ini kan, Anda tidak bab 356, gambar 36. Kalau misalkan saya tanya gitu kan, wah ini gambar ini jiplak dari orang lain. Boleh kan aku nafsirkan gitu? Hmm, boleh sih, Pak. Nah, boleh. Kalau Kenapa? Karena Anda tidak sebagai penulisnya di sini tidak membuat satu statement. Ya, supaya itu nggak terjadi penilaian seperti itu, Anda menjelaskan. Gimana caranya jelaskan bahwa sebagaimana ditunjukkan pada gambar titik 3.6 gitu kan, ini adalah hasil dari desain mengacu kepada diagram di atas-atasnya, gitu kan? Di bagian mana bahwa ini adalah merupakan proses upload dan reset data. Nyambung dengan penjelasan atasnya. Kalau kayak gini kan nggak nyambung semuanya. Hanya apa itu hanya menjelaskan langkah-langkah umumnya, hasil-hasilnya udah selesai. Itu nggak boleh, ya, boleh ya. baik, Pak. Jadi ini saya ajari, makanya apa itu saya ajari supaya apa yang kita lakukan itu sistematis, ada ketersambungan antara dari bab judul sampai ke bawah-bawah, gitu kan? Di bab satu Anda kepingin menunjukkan tujuan, tujuannya ada suatu keunggulan. Di mana keunggulannya? Di sini, gitu kan? Nanti di kesimpulan bahwa telah berhasil dilakukan desain web bla 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 dengan tujuan bla 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 dengan metode bla 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 diperoleh hasil sebagaimana telah dianalisa ditunjukkan tercapai. Udah selesai. Enak kan? Iya, Pak. Itu kalau kayak gini gitu kan nggak nyambung semuanya gitu kan. Karena apa? Anda itu mindsetnya adalah hanya menunjukkan tapi tidak menjelaskan. Nah, itu yang mindset yang harus diperbaiki dulu ya. Ya Baik, oke, Pak. itu diperbaiki dulu ya. Tapi pula ya. Baik, Wah, ini udah baik. bagus ya. Jadi itulah gunanya Jadi, ada kuliah gitu kan di kuliah iya, itu. Pak. Makanya saya ini apa kemarin ngechat Nah, ingin bimbingan kan lewat WA itu karena saya takut salah. ya kalau makanya bimbingan setiap minggu pasti ada ya. Jadi itu supaya itu jelas semua ya. Gitu. Oke, ini bagus ya, Habibullah ya. Baik, baik. Dimakan dulu ya. Jadi Anda jangan ngeman, ya jangan ngeman menjelaskan. Kalau memang di situ ada penjelasan itu banyak caranya, ya. Jadi pikirkan bahwa konsistensi dari judul sampai ke bawah itu nomor satu tercapai, ya. Ini kan
print screen dari antarmuka ini kan hasil dari rancangan desain, gitu kan? Jadi Ya, mengacunya kemana? Mengacu ke desain Anda, gitu kan? ya Sebagaimana mengacu yang ke atas tadi, Nah, yang ke sistemnya. iya, jangan langsung gini pengguna dapat mengunggah file, ya, gini maksudnya apa, gitu kan itu janganlah itu kan Anda levelnya Anda sekarang S1 ya, Anda ya. Jadi semua yang kita lakukan itu ada pertimbangannya, ada tujuannya, ada dasar teorinya, gitu ya. Ada juga itu settingan-settingan yang mungkin perlu diceritakan. Ya, ini kan pakai itu misalkan pakai WordPress, berarti kan ini settingannya banyak banget di sini, ini kan, ya kan? Nah, contoh gitu kan, satu aja gitu kan, yang saya tanyakan, ya. Kan? Nah, kalau Anda mau mau detail ya, kenapa di sini tidak ada penjelasan mengenai ukuran file, jenis file, kan gitu, ya? Kan? Ini kan ini unggah Excel ya kan, betul ya? Iya, enggak Excel. Ada di Nah, atas sih, Pak. Di apa di ya apa sih itu namanya? contohnya Itu. gitu kan, karena Anda tidak mikir detailnya, ya kan? File-nya berapa gitu kan, tabelnya berapa. Ini kan ada properties yang harus dipersyaratkan di sini. Properties Persyaratan filenya itu enggak. di atas kalau nggak salah di ini. Di tabel saya yang di atas, Pak, yang di ini. File ini XLS. Nah, nggak apa-apa itu Ya, tampilkan lagi di penjelasan, nggak oh masalah. jadi nanti import data ini seperti Iya, dijelaskan dalam gitu. betul. Itu Oh, kan, baik, Pak, baik, Pak. itu kan rancangan, gitu kan? Betul. Kan Jadi implementasi. jadi semuanya Nah, harus saling terikat gitu, Pak ya. iya, gitu kan. Ya kan? Sebagaimana dirancang dalam tabel 3 jenis file yang diunggah dalam interface ini adalah, nah gitu kan enak. Ya, Pak. Kak. Nah, ukuran filenya berapa, semakin detail semakin bagus. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau kita Ya, mau Pak. katakanlah menjelaskan dengan mudah. Jadi penjelasan itu mudah, konsistensi ya. Nah, itu ya. Oke, Baik, Pak. saya pikir semuanya sama ya. Itu modelnya sih ya. Nah, itu yang lain ya. Ya, ya. Yang Ya, lain juga kayaknya sama dah. ya, gitu ya. Nggak tahu yang lain. Kayaknya mungkin ada yang sesuai sama Pak Catur. Oke. Nah, ini juga sama tabel, grafik. Nah, Oh ya, ini. jelaskan keunggulan daripada Ini. tampilan ini ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi di Nah, sini grafik misalnya ini tren waktu, ntar kita nah di sini jelasin lagi yang lain gitu, Pak. iya ya. Oh, baik, baik, baik. Jadi jelaskan di itu tampilan contoh tampilan yang didesain dalam output web ini adalah nah, gitu kan Ya, tabelnya apa itu time bound ya time constraint apa itu time constraint jelaskan tuh ya kan kemudian ekspor datanya nah, gitu kan. Oke. ya, Hmm. Jadi Pak. Baik, Pak. itu Anda pernah beli komputer ya nah kan Eh, baru nggak pernah, Pak. Saya punya laptop. Sama aja sih. laptop lah gitu ya. Coba Anda lihat itu buku manualnya. Kan banyak, banyak banget itu buku manualnya. Gitu kan? Ya, Ya, kenapa orang kepingin menjelaskan sedetail-detailnya? Ya, karena orang kepingin dia percaya dengan produknya, gitu kan? Jadi waktu dia ya, mencari, iya sama kayak Anda bikin ini, Anda kan bikin kayak bikin mobil tuh, ya. Bayangkan aja bikin mobil itu kan orang bautnya aja tahu, ya, dijelaskan. Ini menggunakan baut ini, jangan salah baut, kan? Jelaskan di sini semuanya. Nah, gitu ya. ya, Pak. Oke, saya pikir semuanya sama, diperbaiki dulu ya, semua kayak gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, Hampir sama, Pak. sama semua dulu ya. Sama. Ya, ya, karena itulah gunanya kita kuliah itu seperti itu ya. Jadi penjelasan itu tidak boleh kita batasi. Ya, yang batasi itu kita sendiri sebetulnya, ya. Tapi penjelasan itu kontekstual terkait dengan data yang disajikan, ya. Jadi kalau ini data grafik, misalkan apa itu Habibullah, ya jelaskan kenapa tampilan seperti ini, apa tujuannya tampilan seperti ini, sesuai dengan rancangannya kenapa, gitu kan? Sehingga oh iya Ya, bagus ini, gitu kan? Sehingga orang baca, ya, oh iya bener ini ya bagus, gitu loh. ya, Kalau orang ini aja kan, visualis data insight, ya orang lihat ini gitu kan, orang nggak percaya dan orang bingung apa ini gitu kan, nah, gitu kan? Bahwa grafik ini menunjukkan mengenai inventory dari yang dirancang dalam web. Inventorinya adalah apa gitu kan, terikat dengan waktu, waktunya berapa gitu kan. Jadi ya.
produk. Nah, enak orang bacanya, gitu kan? Gitu ya. Ya, ya, Iya. Pak. Oke, oke bagus Oh, ya. baik, Pak. Nah, itu diperbaiki semuanya, ya. Saya pikir semuanya sama ya, diperbaiki ya. Dan saudara-saudara gitu ya. Hijau apa biru? Ya, Pak Andi mau ke sana? bentar, ini siapa ini yang bocor ini? Mas Wendy, Oh, tolong. ya mohon maaf. Ya, Nah, gitu ya. Ini udah bagus ya. Kita kan ya, masih Pak. cukup waktu nih semua ya. Cukup waktu Ya, ya. saya sih Pak kayaknya kurang cukup waktu. Cukup waktu Karena ya. Yang akhir akhir bulan. bulan, iya. Jadi saya bisa ini Pak ya. Nanti kalau saya udah Bisa. perbaiki, Ya. terus saya kasih PPT-nya. Untuk Ya. PPT sendiri detail juga Pak. Apa? PPT nanti dulu lah. PPT itu kan draft aja ya. PPT contoh. Iya, Nanti aja kita bahas PPT. Yang penting sebagai syarat, ya kan penuhi dulu. iya. Soalnya sekarang udah tanggal 28 sih Pak. Jadi Ya. takut. Oke, ini bagi yang butuh tanda tangan dulu, ya kan? Ya. Selesaikan laporan KP ini, gitu ya. Nanti kita Oh, perbaiki sambil jalan, ya. oh, baik Pak. Berarti saya ini dulu perbaiki ini. Terus Ya, ntar saya kirim ke email Bapak. Habis ya, itu berserta ini kan yang pertanda-tangan ini. ya, 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 gitu ya. Jadi baik kalau Pak. untuk administrasi misalkan ngejar pembimbing, ngejar apa boleh. Yang penting laporannya udah jadi, ya. Selebihnya Oke, nanti oke. kita Baik Pak. tingkatkan di bimbingan, ya. Baik Pak. Oke, bagus, ya, teman-teman ya. Jadi itu. Ya, baik. Ini Jadi nanti izin supaya subscribe. apa itu supaya ini ya supaya apa itu kerja praktek Anda ini ada manfaat yang Anda peroleh ya. Ada Ya. manfaat gitu kan dan tidak itu bukti bahwa AI itu belum bisa menggantikan manusia. Iya, setuju Pak. Kalau AI itu mengerjakan laporan KP dengan administratif seperti ini gitu kan, selesai itu. Tapi bukan itu yang kita minta ya. Di sini Ya. ada keunggulan kan gitu tadi kan. Ya. Keunggulan tadi kan. Anda merancang tadi kan pinter itu ya. Ada grafiknya itu dinamik ya. Kemudian live gitu kan. Ada bahkan bisa diekspor, bisa diolah lebih lanjut, bisa diarahkan ke desain support system. Nah gitu loh, dijelaskan gitu. Bahwa Anda menampilkan ini itu ada suatu penjelasan. Yang penjelasan itu berorientasi kepada masa depan. Nah, gitu ya, Habibullah ya, semuanya Iya ya. Pak. Baik Pak. Terima Jangan kasih Pak. menjelaskan itu, Pak, ini wanita cantik dia. Ya orang udah tahu gitu, gitu. Mau ngapain, gitu ya. Tapi kan Ya Pak. bukan itu, Pak, ini wanita ini saya desain cantik, Pak. Ya, secara animasi di 3D. Ya, alisnya aja perpaduan antara alis gajah dengan alis manusia. Misalkan gitu deh. Ya, gitu kan. Ini orang, wih, gitu ini, gitu ya. Ya, gitu loh. Ya, Pak, ini giginya itu paling cantik, Pak. Ini saya desain giginya itu bersinar, berkilau kayak emas, ya. 25 karat ya kan. Katakanlah kalau 24 karat ini 25 orang percaya karena ada semua memiliki suatu konsep teori landasan metode yang Anda gunakan di situ ya. Nah, Itu sudah cara ya. ya. Itu. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk emailnya bisa di mana Pak ya? Aku Ya ya nanti belum tahu kita share ya. emailnya. Ya. Aku share di mana ini? Di grup Pak, di grupnya Oh, di grup kurang ya. aktif. Ya, Nggak ada ya. yang masuk, cuma 6 orang. Ya, oke nanti saya share di situ ya. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke sampai kira cukup ya, saudara ya. Mau tanya Ya. Pak, maaf, ini kaget lah tadi. Nah, jadi untuk alur seminar itu tadi gimana Pak ya? Ala-ala. Jadi, Anda lihat di rekaman deh ya. oh oke Pak, Itu siap. lah gunanya, Pak. Ini kan nanti direkam, ya. Nanti kan Oke. setelah lihat rekaman, Anda nanti bisa tanya di forum, ya. Oke, baik Pak. Bapak, Kemarin, mohon izin Pak, Pak, sekali Pak, Ya, boleh silakan. tanya sedikit ya Pak. Ya. Jadi hari ini ya kekurangannya adalah kurang detail dari user experience begitu ya Pak. Jadi Ya, yang baru kita semuanya. jelaskan itu dari Ya, pembuat experience-nya Pak. iya betul. Ya. Oke, siap Pak. Itu kan Anda mendapatkan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, Ya, gitu kan? siap Pak. Munculkan bahwa Anda pernah kuliah itu. Apa itu MK itu? Ya kan? Berarti kan Ya. user experience itu yang mau kita rancang. Webnya itu kan. Baik Nah, Pak. sehingga itu kan ada web untuk orang disabilitas. Bayangkan loh, orang disabilitas nggak punya tangan bisa berinteraksi dengan web. Itu Iya kan Pak. itu. Karena dia merancang. Nah, Anda kan merancang web ini untuk kebutuhan spesifik, ya. Baik Pak. Supaya dia dapat informasi, supaya dia dapat cerdas, gitu kan. Ya. Supaya dia itu ini sehingga dia interaksinya dapat, ya. Kalau yang dengan model yang Anda tunjukkan pada saya semua tadi itu model semua pasif semua itu.
orang dianggap ya kan nggak ngapa-ngapain. Padahal Iya, kan Pak. Anda itu ngapa-ngapain semua. Pak, dia ngeklik ini, ngeklik itu, login ini, login itu gitu kan. Ya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu ceritakan. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda perancang sistem informasi yang memperhatikan aspek pengguna ya, kan, berinteraksi dengan sistem Anda. Ya, gitu ya, saudara-saudara ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Oke, bagus ya. Ya inilah gunanya bimbingan ya. Jadi itu ya dimarah-marahin Iya, Pak. sedikit nggak apa-apa lah ya supaya pinter. Aman, Pak, aman, Pak. Lebih ini, Pak, lebih ini apa tahu arah gitu, Pak. Kan Ya, kalau ya, asumsi sendiri kan kurang kurang baik kalau sesuai asumsi sendiri seperti yang kayak saya tadi gitu. ya, ya, nggak apa-apa ya. Emang juga kuliah ya. Saya juga Pak, Iya, dulu Pak. sama ya. Saya juga dulu waktu S1 juga banyak salahnya juga ya. Itulah Pak, gunanya ini bimbingan. baru bimbingan ketiga, Pak. Ya, Ternyata ya, saya ya lihat laporannya ya. Itu nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. sampai akhir Yang penting masa. selesai. Bimbingan sekali kalau bagus sesuai dengan standar yang saya bimbing selesai nggak masalah. Ya, Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. tapi lebih baik ya minimal ya sekali dua kali selesai lah. Gitu. Kalau KP ini kan Soal- laporan aja nih ya. Iya, soalnya di bimbingan minimal 4 kali. Saya udah berapa ini? Ketiga atau keempat gitu? Ya Ketiga kalau lah Mas. tiga selesai ya bagus nggak masalah ya. Ya. Kita quality proses ya. Jadi berarti pada quality ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, saudara-saudara semua, kita akhiri dulu hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan ya. Yang Baik, Pak. itu Habibullah butuh segera kirim via email ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat Terima kasih, pagi Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. 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 Ya, Waalaikumsalam siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.